Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Hamdi dengan NIM 1704030669. Di sini saya akan berpresentasi tentang saham. Apa itu saham? Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Artinya pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar kekuasaan di perusahaan tersebut. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseorangan terbatas. Keuntungan dari pemilik saham yang pertama ada capital gain, yang merupakan laba keuntungan yang didapatkan dari selisih harga jumlah saham yang lebih tinggi daripada harga beli. Yang kedua ada dividen, itu merupakan laba atau keuntungan yang didapatkan dari distribusi dividen tunai emiten. Yang ini ada resiko kepemilikan saham. Resiko kepemilikan saham itu ada dua. Yang pertama capital loss. Resiko pertama yang cukup ditakuti para pemilik saham adalah capital loss, yang dimaksud adalah harga beli bisa lebih tinggi dari harga jual. Yang kedua ada risiko suspend. Resiko ini terjadi karena saham terkena suspend atau diberhentikan perdagangannya oleh bursa efek. Penilaian saham. Yang pertama ada analisis fundamental. Analisis ini beranggapan bahwa setiap investor adalah makhluk rasional. Karena itu analisis ini mencoba mempelajari hubungan antara harga saham dengan kondisi perubahan yang tercermin pada nilai kekayaan bersih perusahaan itu. Yang kedua ada analisis teknikal. Analisis ini beranggapan bahwa penawaran dan permintaan penentuan harga saham. Para analisis teknikal lebih banyak menggunakan informasi yang timbul dari luar perusahaan yang memiliki dampak terhadap perusahaan pada informasi interperusahaan. Terus ada obligasi. Obligasi adalah istilah dalam pasar modal untuk menyebutkan surat pernyataan utang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Ringkasnya, penerbit obligasi adalah pihak yang berutang dan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang. Keuntungan obligasi itu ada 5. Yang pertama memperoleh kupon secara berkala. Yang kedua mendapatkan capital gain saat menjual obligasi kepada investor umum. Yang ketiga pasti dibayarkan kembali tambah dengan return. Yang keempat keuntungan kupon obligasi lebih tinggi dari keuntungan bunga deposito. Dan yang terakhir dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan. Keuntungan obligasi dilihat dari sistem pembayaran kupon terbagi 3, obligasi tanpa kupon, obligasi kupon tetap, dan obligasi kupon variabel. Sedangkan dari sisi penerbit, obligasi terbagi atas 3, obligasi korporasi, obligasi pemerintah, dan obligasi retail. Dilihat dari kepatuhan terhadap kaidah syariah terbagi atas 2. Yang pertama mudharabah dan yang kedua ijarah. Karakteristik obligasi terbagi atas 6. Pertama, obligasi mempunyai klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, instrumen ini selalu punya nilai nominal yang tertera dalam lembar obligasi. Ketiga, setiap penerbitan obligasi selalu disertai dengan kupon dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang keempat, obligasi memiliki nilai masa jatuh tempo. Yang kelima, obligasi punya identer, yaitu kontak antara pihak penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi. Dan yang terakhir, instrumen investasi ini punya peringkat. Harga obligasi kita dapat lihat dari tabel ini. Berikut ilustrasi di antara ketiga obligasi yang memiliki harga-harga yang berbeda. Di sini ada obligasi K, L, dan M dengan jatuh tempo dengan waktu yang sama 10 tahun dan harga yang berbeda-beda. Obligasi K dengan harga 100 dan obligasi L harga 90 dan obligasi M 110 dengan nominal yang sama 100 juta. Kupon yang didapat juga dengan nilai persenan yang sama, yaitu 6, dan yield to maturity 6%. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan silakan dipertanyakan. Baik Pak, saya akan ingin bertanya kepada Saudara Ivan. Tadi tentang saham dan obligasi ya. Coba jelaskan apa perbedaan capital gain dan dividen. Yang pertama itu capital gain. Capital gain itu
Laba atau keuntungan yang didapat dari selisih harga jual saham yang lebih tinggi daripada harga beli. Yang kedua itu dividen. Laba atau keuntungan yang didapatkan dari distribusi dividen tunai emiten. Kepada saudara Deva, apabila ada pertanyaan, silakan dipertanyakan. Baik, saya ingin bertanya, apa saja keuntungan obligasi dari sistem bayaran kupon? Kalau itu ada 3. Yang pertama itu obligasi tanpa kupon. Obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik. Yang kedua, obligasi kupon tetap. Obligasi dengan tingkat kupon bunga yang ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan akan dibayarkan secara periodik. Dan yang terakhir, obligasi kupon variabel. Obligasi dengan yang ditentukan sebelum jangka waktu tertentu berdasarkan tertentu seperti tingkat suku bunga perbankan. Terima kasih pada saudara Deva dan Dika. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.